Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah selalu memberikan umur panjang dan bertambahnya ilmu barokah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, di kelas 6 ini Bapak mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Dan ini adalah materi pertama kita di semester pertama ya, pelajaran pertama. Mari belajar surah Ad-Duha. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengajak kalian untuk bisa mengamati gambar yang ada di layar di depan kalian. Nah, ini ada sebuah pegunungan ya, keindahan alam ya, terbentangnya sawah dan pepohonan yang rimbun ya, dengan seorang petani yang sudah mendapatkan hasil pertaniannya. Masya Allah, ini adalah tanda-tanda bahwa gambaran ini adalah gambaran keindahan Allah ya, dan kita patut bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, disinilah ada kaitannya dengan surah Ad-Duha yang kita pelajari nanti. Masya Allah. Langsung saja kita akan mengenal surah Duha. Siapa yang pernah membaca surah Duha? Pastinya anak-anak Bapak di kelas 6 ini semua sudah tahu surah Ad-Duha, bahkan pernah membaca dan menghafalnya ya. Nah, tahukah kalian surah Ad-Duha ini? Apakah kalian sudah sering membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana cara mengartikan dengan benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, dan apa isi kandungan di dalam surah Ad-Duha. Ayo kita ikuti uraian berikut ini. Surah Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat ya, merupakan urutan surah ke-93 ya dalam Al-Qur'an. Yang jumlah surah Al-Qur'an itu adalah 114. Nah, ini surah Ad-Duha ini adalah urutan ke-93. Diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Nah, disebut surah Makkiyah karena turun di Mekah atau turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, Ad-Duha artinya waktu duha. Kapan sih waktu duha itu? Nah, waktu duha itu adalah ketika matahari naik sepenggalah. Jadi kalau kita tancapkan nih galah ya ke atas, itu akan terlihat bayangannya sudah panjang. Nah, disitulah waktu duha ya. Nah, Ad-Duha terletak setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah ya. Surah Al-Insyirah itu Alam Nashrah ya. Nah, nama Ad-Duha itu sendiri diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surah tersebut gitu ya. Nah, dalam pelajaran ini kalian akan belajar membaca surah Ad-Duha, menghafal surah Ad-Duha, menerjemahkan surah Ad-Duha, dan memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Yuk, ikutilah uraian berikut ini. Membaca surah Ad-Duha. Nah, agar dalam membaca surah Ad-Duha itu dapat fasih, sebelumnya membaca surah Ad-Duha, Bapak ingin memberitahukan ya, berpesan kepada kalian, amati cara guru kalian melafalkan surah Duha ya, bagaimana makhrajnya, bagaimana tajwidnya dan sebagainya ya, panjang pendeknya harus tepat. Cermati tulisannya juga ya. Nah, yuk baca surah Ad-Duha berikut dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa awali dengan baca ta'awud dan baca basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, agar fasih dan lancar dalam membaca surah Duha,
bacalah satu ayat dari surat Ad-Duha beberapa kali sampai bacaanmu fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, lanjutkan ke ayat berikutnya ya, secara berulang-ulang terus sehingga bacaanmu fasih dan benar semuanya. Nah, setelah membaca surat Duha, disunahkan membaca takbir. Nah, termasuk surah-surah sesudahnya sampai surah An-Nas. Makanya para qurra ahli baca Quran menyebutkan bahwa hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW tidak menerima wahyu selama beberapa waktu ya, lalu datanglah malaikat Jibril kepada beliau membawa wahyu surah Ad-Duha. Beliau segera bertakbir Allahu Akbar karena gembira dan bahagia. Masya Allah. Nah, pada surah Ad-Duha ini terdapat bacaan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Berikut ini akan dijelaskan bacaan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Yuk. Yang pertama, Al-Qamariyah. Apa sih Al-Qamariyah itu? Nah, ini yaitu apabila ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf berikut ini, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, maka harus dibaca terang ya, artinya jelas. Nah, maka bisa juga disebut izhar qamariyah atau boleh al-qamariyah. Yang kedua, asy-syamsiyah, yaitu apabila ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf berikut. To, sa, sod, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin. Maka harus dibaca lebur ya, atau dalam tajwid itu idgham ya, makanya disebut juga idgham syamsiyah atau boleh asy-syamsiyah. Perhatikan contoh-contoh bacaan izhar qamariyah dan idgham syamsiyah ya, atau al-qamariyah syamsiyah pada surah Ad-Duha di bawah ini. Berikut sebabnya. Ada lafal, ada nama hukum bacaannya dan alasannya kenapa. Yuk, yang pertama, wadduha, wadduha. Nah, ini nama hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah atau asyamsiyah. Kenapa hukumnya asyamsiyah? Karena salah satu huruf syamsiyah yaitu dod bertemu dengan al atau alif lam ya. Yang kedua, wal-laili atau juga al-laili, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham syamsiyah. Alasannya kenapa? Karena salah satu huruf syamsiyah bertemu dengan alif lam, yaitu siapa nih? Yaitu lam bertemu dengan alif lam. Nah, yang ketiga, walal akhirah atau al-akhirah. Ini hukumnya izhar qamariyah atau al-qamariyah. Kenapa? Alasannya karena ada huruf qamariyah yaitu hamzah atau alif bertemu dengan alif lam. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Nah, kalian bisa memperhatikan untuk selanjutnya di layar yang ada di depan kalian ya, dan dipelajari lebih lanjut. Nah, inilah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Tetap belajar semangat ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum menutup video ini, Bapak ingin sampaikan ada tugas untuk kalian. Nah, di sini tugasnya adalah tulislah yang termasuk bacaan al-qamariyah dan asy-syamsiyah dari bacaan di bawah ini. Nah, di sini ada tulisan-tulisan ya, lafaz-lafaznya ya. Nomor 1 seperti anin naim wal fajri wa amma sa'ila lailatul qadr wal abtar. Nah, jadi tugas kalian adalah tulislah yang termasuk bacaan al-qamariyah dan asy-syamsiyah dari bacaan di bawah ini ya. Jadi tulis di sini jawabannya, bacaannya apa ya, dan hukumnya apa, qamariyah kah atau syamsiyah kah. Jadi itu saja untuk materi dan tugas hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas
Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.